Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabella Fitri Herliana, NIM 057 dari kelas Geografi 2019B akan menyampaikan materi dari mata kuliah Oseanografi, yakni Lautan dan Iklim. Pada materi ini terdapat 4, yakni yang pertama pengertian lautan dan iklim, peran lautan sebagai pembentuk iklim, lautan dan perubahan iklim, serta yang terakhir pengaruh perubahan iklim terhadap ekosistem. Baik, langsung saja pada sebab yang pertama, yakni lautan. Dalam arti luas, laut merupakan sistem perairan samudra berair asin yang saling terhubung di bumi, yang dianggap sebagai satu samudra global atau sebagai beberapa samudra utama. Permukaan bumi sendiri ditutupi oleh 70% lautan. Dengan luas tersebut, lautan menjadi pembangkit yang dominan pada cuaca dan iklim. Klimatologi kelautan. Klimatologi kelautan merupakan ilmu klimatologi yang menekankan hubungan timbal balik antara iklim dan lautan. Laut juga berfungsi sebagai tempat penampungan air utama. Hal itu sekaligus berperan sekali dalam siklus hidrologi yang sangat berpengaruh pada beberapa unsur iklim. Laut memiliki kemampuan dalam menyimpan panas yang besar, juga membantu mengatur iklim. Selanjutnya yakni iklim. Iklim secara umum diartikan sebagai kondisi cuaca dalam jangka waktu yang lama dan meliputi wilayah yang luas. Menurut World Climate Conference, iklim merupakan suatu sintesis kejadian dari suatu cuaca selama jangka waktu yang lama atau panjang yang secara statistik cukup mampu untuk digunakan sebagai menunjukkan suatu nilai statistik yang berbeda dengan sebuah keadaan di setiap saatnya. Sementara menurut Gibbs, iklim yakni suatu peluang statistik dalam berbagai keadaan atmosfer, antara lain yaitu suhu, tekanan, angin, kelembaban yang terjadi pada suatu daerah selama dalam jangka waktu yang panjang. Lalu, data iklim terbentuk dari mana? Data iklim sendiri terbentuk dari data cuaca. Lanjut pada subbab selanjutnya, yakni peran lautan dalam membentuk iklim. Yang pertama yakni pertukaran panas atau heat transfer. Jadi, saat laut itu menerima energi matahari, pemanasan di bumi tidaklah merata. Hal ini kemudian yang menyebabkan terjadinya sirkulasi atmosfer pada belahan bumi utara dan juga pada belahan bumi bagian selatan. Sirkulasi atmosfer ini akan menyebabkan perpindahan panas dari wilayah tropis ke wilayah kutub. Lautan sendiri akan menyerap panas lebih banyak dibandingkan daratan. Panas ini akan tersimpan dalam air laut yang akan ikut berpindah mengikuti peredaran arus laut hingga ribuan kilometer. Nah, panas yang terkandung dalam massa air laut tersebut nantinya akan dilepaskan kembali ke atmosfer pada tempat yang berbeda dari saat panas tersebut diterima. Berikut merupakan peta perjalanan panas yang dikandung dalam air laut mengikuti arus laut. Air laut pada permukaan dan perairan dalam akan bercampur secara bertahap dalam rentang waktu yang lebih lama. Sistem sirkulasi laut utama yang disebut sirkulasi termohalin menghanyutkan air permukaan yang dingin ke laut yang dalam. Nah, sirkulasi termohalin ini pada akhirnya juga akan mengangkat sebagian air laut ke dalam permukaan. Perjalanan siklus ini tidaklah berjalan singkat. Umumnya dibutuhkan setidaknya beberapa ratus tahun. Lautan dengan suhu yang lebih hangat, maka penguapannya akan tinggi. Penguapan yang tinggi akan menyebabkan proses terjadinya hujan lebih mudah terbentuk. Nah, kemampuan laut dalam menyimpan panas yang besar juga membantu mengatur iklim. Yang kedua yakni terbentuknya badai tropis. Badai tropis dikenal dengan nama siklon tropis, taifun, dan juga hurricane, bergantung di mana badai tropis tersebut terbentuk.
baik siklon tropis, taifun, dan juga hurricane awal terbentuknya dari lautan. Karena adanya daerah tekanan yang rendah di lautan, maka menyebabkan terjadinya pergerakan arus udara dalam radius ratusan kilometer dari tempat yang bertekanan tinggi menuju pusat tekanan rendah. Nah, dari arus udara ini kemudian mulai berputar karena efek Coriolis dan mengambil uap air dan kemudian energi panas dalam jumlah yang besar saat melewati permukaan laut tropis yang hangat. Berikut merupakan salah satu contoh peta pergerakan massa udara pada saat Taifun Jebi di Jepang tahun 2018. Jadi ketika kecepatan angin dalam badai mencapai 120 km atau 77 mil per jam, badai tropis meningkat menjadi siklon tropis, taifun, dan juga hurricane. Pada bagian pusatnya, kecepatan angin mencapai 400 km atau 250 mil per jam. Dari cuaca yang terbentuk oleh adanya badai tropis ini, tak lain adalah hujan yang sangat deras, disertai dengan angin kencang yang memicu banjir dan kerusakan infrastruktur pada wilayah yang dilewatinya. Nah, terbentuknya siklon tropis merupakan salah satu peran lautan mempengaruhi cuaca dan iklim. Yang ketiga yakni Enso, La Nina, dan El Nino. Perubahan panas lautan akan memicu pola cuaca dunia seperti siklus Enso, La Nina, dan El Nino. Pada fase Enso netral atau normal, suhu muka laut, pola hujan, kawasan tropis, dan sirkulasi atmosfer berada dalam kondisi rata-ratanya. Jadi pada saat Enso netral atau normal ini, angin pasat berembus secara konstan ke arah barat dari kawasan Pasifik Timur sepanjang ekuator. Hembusan angin pasat yang dikenal juga sebagai sirkulasi Walker Timuran ini juga menghasilkan arus laut yang mengarah ke arah barat. Nah, sementara pada fase La Nina atau biasa disebut sebagai fase Enso dingin terjadi karena hembusan angin pasat dari Pasifik Timur ke arah barat sepanjang ekuator menjadi lebih kuat dari biasanya. La Nina ini pada umumnya memberikan dampak berupa peningkatan curah hujan di kawasan ekuator barat Pasifik, termasuk di Indonesia, dan sebaliknya potensi kekeringan di kawasan ekuator timur Pasifik. Peningkatan curah hujan juga terjadi di bagian barat Pasifik. Hal itu terjadi karena adanya peningkatan sistem konvektif. Yang terakhir yakni El Nino yang merupakan anomali iklim dari kondisi normal. Jadi El Nino ini terjadi karena angin pasat yang biasanya berembus dari timur ke arah barat itu mulai melemah. Nah, pelemahan ini dikaitkan dengan meluasnya suhu muka laut yang hangat di timur dan tengah Pasifik. Di Indonesia sendiri, kemunculan El Nino dikaitkan dengan terjadinya kemarau panjang sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 1997 dan yang terjadi baru-baru ini yakni tahun 2015. Namun sebaliknya, di wilayah Amerika Selatan terjadi peningkatan curah hujan. Ini merupakan peran lautan mempengaruhi cuaca dan iklim, baik berupa peningkatan curah hujan maupun terjadinya kekeringan. Jadi bisa dikatakan bahwa Enso, singkatnya, Enso merupakan salah satu bentuk variabilitas iklim yang berkaitan dengan interaksi lautan atmosfer. Dan selain itu, mekanisme yang mirip juga terjadi pada Indian Ocean Dipole atau IOD dan the North Atlantic Oscillation atau NAO. Yakni lautan dan perubahan iklim. Pertama, lebih dari 90% panas karena emisi karbon manusia tersimpan di lautan, di mana hanya sekitar 2-3% saja yang menghangatkan atmosfer. Adapun sisanya akan mencarikan salju dan es yang menghangatkan permukaan tanah. Kedua, sebagian besar panas yang baru terserap oleh lautan akan dilepaskan ke atmosfer selama berabad-abad mendatang.
Ketiga, kenaikan suhu lautan karena akumulasi panas yang tersimpan di dalamnya selanjutnya akan menaikkan suhu dunia yang akhirnya memicu terjadinya perubahan iklim. Sekian video presentasi saya. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.